Acara ini disponsori oleh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saat ini kita merayakan peringatan Hari Ibu ke-95 tahun 2023 dengan tema kita Perempuan Berdaya Indonesia Maju. Juga perempuan berdaya, perempuan berkarya, serta bagaimana kontribusi peran perempuan dalam pembangunan. Untuk sesi kali ini kita akan berikan kesempatan pertama kepada Ibu PJ Ketua Tim Penggerak PKK Aceh, Ibu Ayu Marzuki, untuk menyampaikan materi terkait dengan peran PKK dalam pembangunan. Kepada Ibu, disilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Saya tidak pakai slide, tapi saya cerita saja. Jadi gini, saya terus terang sering sekali dengar tentang PKK di masyarakat. Dari zaman saya kecil dulu dianggap ada olok-olok di masyarakat, jadi dianggap itu PKK singkatannya perempuan kurang kerjaan. itu terjadi. Nah, saya ingat sekali ketika saya kecil, saya kira-kira TK, Bapak Ibu, saya sering sekali diajak ibu saya kegiatan PKK. Ibu saya itu pengurus PKK, tapi saya nggak tahu beliau itu di Pokja berapa, Pokja 1, 2, 3, 4, saya nggak tahu. Rasanya semua Pokja dikerjain sama mama saya. Mama saya juga aktif sekali di berbagai acara keagamaan di kampung, juga mama saya kader Posyandu. Saya waktu kecil sering sekali diajak ke PKK dan kerjaan saya adalah berdiri di atas meja baca Pancasila, lalu ditirukan oleh ibu-ibu yang di kampung, juga baca 10 program pokok PKK. Rasanya itu nempel sekali di core memori saya sebagai anak-anak ya, sampai sekarang nempel sekali. Saya tidak tahu nasib apa yang membawa saya ke sini, qadarullah, benar-benar qadarullah. Jadi ketika saya masuk PKK, saya seperti memutar kembali memori yang tersimpan di kepala saya. Dan alhamdulillah saya merasa bahwa kalau saya ditanya sama teman-teman saya, dulu waktu di Persit dan di PKK ngerasa happy mana? Di Persit saya happy, tetapi saya di PKK merasa lebih berguna. Saya merasa lebih bermanfaat, gitu. Dan saya merasa juga apa yang ditanam ibu saya dulu ke saya, mungkin secara nggak sengaja ya, karena seringnya saya mendengar mama memberikan pengarahan, mensosialisasikan program, sehingga saya merasa tidak punya kesulitan ketika saya benar-benar praktek di sini, benar-benar kerja di PKK. Saya tidak punya kesulitan sama sekali, insya Allah. Dan tentu saja ini didukung oleh semua tim kita PKK. Terus kemudian PKK yang kita tahu adalah punya ada beberapa Pokja, dari Pokja 1, 2, 3, dan 4. Pokja 1 membidangi tentang parenting atau pola asuh dalam keluarga, garis besarnya itu. Terus yang kedua, Pokja 2 itu tentang pendidikan, kemudian juga ngurusin PAUD juga, lalu juga pemberdayaan ekonomi keluarga yang di bawah mikro. Jadi di bawahnya UMKM, jadi kira-kira modalnya 100.000 aja cukup gitu. Jadi alhamdulillah Pokja 2 kita juga luar biasa. Pokja 1 saya lihat tadi ada Bu Ida di situ hadir, luar biasa Bu Ida. Terus kemudian Pokja 3 tentang lingkungan, juga sandang pangan. Kalau ibu-ibu sekarang lihat
Bapak Ibu lihat setiap acara di provinsi seperti PKA, kemudian acara-acara PKK, acara-acara seminar, kita sering berkolaborasi dengan Ibu Rama dari Unsia. Kita sudah berusaha hidup minim sampah dengan pakai kemasan yang bisa dipakai ulang. Kita bawa tumbler dan kita menyediakan galon air yang lalu pakai gelas kaca yang bisa dipakai ulang, isi ulang. Kemudian juga Pokja 4 kita berjibaku sekarang dalam menurunkan angka stunting di Aceh. Luar biasa, hampir tidak ada hari tanpa berpikir dan tanpa kerja. Selalu saya sampaikan, walaupun mungkin apa yang kita lakukan sepertinya tidak kelihatan, tapi selalu saya tekankan ke pengurus PKK bahwa apapun yang kita lakukan, one step matters. One step matters. Luar biasa. Kita juga kemarin PKK bekerja sama juga dengan Forum Dakwah Perbatasan. Kita membuka sekolah Samara, sekolah Sakinah Mawadah Warohmah, karena keresahan kami menghadapi realita bahwa perceraian di Aceh sangat tinggi, Bapak Ibu sekalian. Jadi kelas itu dibuka, Bu Nuke juga kemarin jadi pembicaranya juga, dan kelas itu nanti ini sekarang sedang berlangsung dari tanggal 10, 11, 10, 16 dan 18 gelombang pertama. Nanti gelombang kedua sudah terisi kelasnya 50 orang per kelas, dan ini pesertanya tidak hanya calon pengantin tapi juga ibu-ibu yang sudah berkeluarga bisa ikut kelas. Intinya bahwa kita membekali ilmu, karena yang kita tahu bahwa sebelum menikah biasanya fokus para calon pengantin adalah menyiapkan acara untuk hari H, tapi lupa menyiapkan H+1, 2, 3, 4, 5 dan seterusnya. Biasanya yang disiapkan muah, prewed, undangan, catering, gedung, dan lain-lain. Tapi lupa menyiapkan ilmu. Ini yang paling penting. Dan sebenarnya konsep ini sudah lama di konsep sekolah pranikah ini sudah lama digagas oleh bahkan gubernur-gubernur yang lama. Yang saya tahu dengan MPO juga Pak Lim Faisal, beliau menyampaikan ke kami, tapi qadarullah alhamdulillah baru terlaksana sekarang. Dan siapapun yang akan mendaftar silahkan mendaftar di PKK atau FDP. Kemudian juga itu kelas free, dan materi yang diberikan terkait ilmu agama tentang fikih pernikahan, kemudian psikologi tentang parenting tentu saja, atau bermuamalah dengan suami istri, kemudian juga manajemen konflik, lalu juga tentang validasi emosi dan regulasi emosi, dan lain sebagainya. Terus kemudian ada materi manajemen keuangan keluarga, dan juga tentang kesehatan tentu saja, tentunya kesehatan reproduksi. Nanti kalau misalnya ada peserta yang fokus ke ibu-ibu yang sudah berkeluarga, bapak ibu yang sudah berkeluarga, mungkin materinya bisa menyesuaikan itu. Kemudian juga kita terus kolaborasi dengan berbagai pihak, seperti misalnya Pokja Bunda Paut Provinsi, PKK nempel betul, karena yang kita tahu ketua TPPKK mulai dari provinsi, kemudian dari provinsi itu adalah pasangan dari gubernur,
kemudian yang di bawahnya ketua TPPKK Kabupaten Kota yang adalah pasangan dari wali kota atau bupati, kemudian pasangan dari camat, kemudian juga dan pasangan dari GC. Artinya karena PKK ini ranahnya keluarga, satuan terkecil dari keluarga, jadi ini melekat erat dengan jabatan fungsional bapak-bapaknya gitu. Bukan bapaknya, mohon maaf, pejabat atau kepala daerahnya. Kemudian juga sekali lagi tadi sudah saya sampaikan bahwa PKK juga mitra dari pemerintah, dan dalam bidang kesehatan juga kita luar biasa, stunting, menurunkan angka stunting, nggak berhenti-berhenti dan nggak ada kata libur gitu. Itu mungkin dari saya, mungkin selanjutnya bisa kita serahkan ke narasumber yang lain. Terima kasih. Terima kasih Ibu Vidi, Ketua Tim Penggerak PKK Aceh. Boleh tepuk tangannya lagi para hadirin semuanya. Luar biasa sekali ya Bu, jadi bagaimana pengalaman masa kecil Ibu itu sampai hari ini terbawa. Jadi memori itu nyata hari ini kita lihat di depan kita semua. Dan menarik tadi, kelas Samara. Jadi bukan hanya untuk pengantin baru saja Ibu ya. Jadi kita ini pengantin lama juga bisa ikut di dalamnya. Terima kasih Ibu atas penyampaiannya. Untuk kesempatan kedua, kita berikan waktu kepada Ibu PJ Bupati Nagan Raya, Bu Fitriani Farhas, untuk menyampaikan materi tentang peran dan keterwakilan perempuan dalam politik dan pembangunan. Kepada Ibu, disilahkan. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati Ibu Ketua TPPKK Provinsi, yang kami hormati juga narasumber, yang kami hormati Ibu Ketua DWP Aceh, Ibu dari Forkopimda Provinsi, Ibu-ibu Ketua PKK Kabupaten Kota, dari Ketua PKK DW Provinsi, dan yang tidak dapat saya sebutkan satu persatu. Jadi alhamdulillah hari ini adalah kami diberikan izin untuk berbicara terkait peran dan keterwakilan perempuan dalam politik dan pembangunan. Mungkin jauh-jauh hari Ibu Ayu sudah sounding ke saya, sudah mengharuskan saya hadir karena setidaknya kalau saya bilangin boleh izin Bu, kami bestie. Jadi suka sharing-sharing berbagai macam info dan keadaan di daerah, kami sering melaporkan kepada beliau, dan alhamdulillah mendapat respon positif dan selalu memberikan saran-saran yang membangun. Mungkin bisa dilanjut. Dalam hal ini saya memperkenalkan diri dulu. Saya adalah Fitriani Farhas. Mungkin saya adalah satu-satunya PJ perempuan yang ada di Provinsi Aceh. Terima kasih. Saya dulunya terakhir bertugas dan sampai dengan saat ini bekerja di Badan Intelijen Negara. Saya sebagai salah satu direktur di Badan Intelijen Negara, dan saya ditempatkan oleh kantor saya untuk di Aceh. Pimpinan menanyakan kepada saya, Ibu, apakah mau di tempat yang lain? Kita akan tempatkan. Dan saat itu saya hanya menyatakan, izin Bapak, saya Putri Aceh, saya hanya ingin kembali ke Aceh, jika tidak, saya nggak mau. Karena saya berharap, saya ingat pada saat itu saya membaca salah satu artikel, Aceh adalah termiskin se-Sumatera, Ibu. Itu membuat saya miris. Bagaimana tidak? SDA kita sungguh banyak. Saya di Nagan Raya, dapat saya sampaikan bahwa saat ini kita punya PLTU 2, PLTA ada 3, kebun sawit kita ada 13 perusahaan. Potensi batu bara kami cukup besar, tapi miskin ekstrim kami juga cukup tinggi. Jadi saya merasa miris. Kenapa sih? Apa yang salah? Siapa di sini yang salah?
Apakah pemerintah ataukah masyarakat atau siapa? Sehingga itu membuat saya termotivasi untuk kembali ke Aceh. Saya dari 2016 Ibu, izin Bapak, saya sebenarnya berkarir di Banda Aceh. Mungkin yang dari Banda Aceh kenal saya. Terakhir saya adalah salah satu pejabat di Sekretariat Dewan. Sehingga saya tahu bagaimana menghadapi para dewan. Semuanya sudah tahu bagaimana gebrak-gebrak meja, bagaimana tendangan bawah meja, bagaimana lempar-lempar kursi. Itu sudah menjadi rahasia umum, sudah biasa, dan insya Allah karena saya dulu juga asalnya dari sekolah STPDN, setidaknya saya tahu dari kecamatan seperti apa. Saya pernah di sekretariat daerah, saya juga pernah di keuangan, saya pernah di kecamatan. Alhamdulillah ilmu-ilmu birokrasi itu saya tahu. Sehingga saat ini ketika saya ada di lingkungan pemerintahan daerah, ya saya selalu bilang sama kepala dinas, jangan main-main, saya sudah tahu Anda sembunyikan di mana anggaran Anda. Jadi seperti itulah, setidaknya saya sedikit memahami birokrat seperti apa. Mungkin lanjut. Nah, di sini sebagai pengantar saya ingin menyampaikan bahwa perempuan dan laki-laki itu kedudukannya sama. Kita dijamin oleh negara, dan alhamdulillah mungkin saya sebagai bukti bahwa di Badan Intelijen itu tidak memandang bagaimana gender di sana. Saya perempuan dan alhamdulillah saya ditempatkan oleh pimpinan sebagai salah satu pejabat eselon di BIN, Badan Intelijen. Dari sisi agama juga kita selalu disampaikan bahwa perempuan dan laki-laki itu mempunyai kedudukan yang sama, yang paling bertakwa. Jadi tidak ada yang membedakan. Ketika saya pertama kali juga saya ada di Nagan Raya, itu seakan ada penolakan sedikit, ya kalau di sana tuh netizennya sedikit kritis Ibu. Serangan itu lewat media. Jadi kadang-kadang agak shock ya, kita yang perempuan agak sensitif. Sekali dua kali itu sempat ngerasa kok begini ya gitu lah. Karena kan perempuan itu walaupun kita itu merasa kuat, tetapi ada hal-hal sensitivitas yang nggak bisa kita pungkiri, kita sakit di dalam. Apalagi lihat orang-orang terdekat. Ketika anak saya nggak di sini, kebetulan semuanya ada di Bogor Ibu, tinggal di sana. Ketika anak saya bilangin, Mam, kami lihat Google yang muncul Mami. Ketika ibu saya menyampaikan, Nak, saya nggak berani ke warung, orang-orang nanyain kamu, miris saya gitu. Jadi saat itu saya ngerasa, wah ini nggak benar, ada yang harus saya perjuangkan di sini dan ada yang harus saya benarkan di sini. Info-info itu harus saya sampaikan kepada masyarakat. Jadi kalau dulu kerjaan saya silent Bu, Bapak, kalau sekarang nggak boleh, harus terblow up agar masyarakat tahu program-program apa yang telah dan Pemda laksanakan. Jadi kalau dulu saya kemana-mana naik kereta api, saya juga naik Gojek sampai dengan sekarang Bu, kalau memang masih ngerasa, karena kan kalau Jakarta macet ya Bu ya. Saya juga Gojek. Ibu juga Gojek ternyata. Saya juga nge-Grab. Jadi memang karena Jakarta macet ya Bu ya, kita agak susah. Sampai kadang-kadang kalau di Jakarta kita tuh bilang gini, ajudan kita tinggal, mobil kita tinggal, kita naik KRL gitu, supaya cepat sampai. Itulah kita mengejar waktu. Jadi saya ngerasa semuanya kita itu sama, nggak ada yang dibeda-bedakan. Kembali lagi ke slide bahwa dari sisi budaya juga perempuan saat ini masih disibukkan oleh peran domestik atau di rumah saja. Jadi mungkin mindsetnya kita ini harus kita perbaiki sama-sama. Tadi saya bisik-bisik sama Ibu Tia juga, Mutia menyampaikan 57% jumlah penduduk Indonesia itu sebagiannya perempuan Bu. Jadi sangat sulit sebenarnya kita membangun ketika kita tidak didukung oleh lingkungan. Tetapi alhamdulillah saat ini mulai dari negara sampai dari agama kita itu masih dianggap dan bisa berkiprah.
Di sini saya ingin menyampaikan bahwa saat ini tantangan kita adalah kesadaran perempuan untuk berkiprah dan berpartisipasi di dunia politik masih rendah. Padahal kita sudah diberikan kursi 30% untuk dunia politik. Tetapi seakan-akan itu semua masih belum perempuan belum menyadari bahwa kita diberikan kesempatan nih. Kita boleh berbicara. Mungkin ketika kita, dan sering saya dapatin saat saya mengikuti atau melakukan kegiatan, itu kalau yang nanyanya itu jarang perempuan, pasti laki-laki. Dan keberanian mungkin ya, keberaniannya nggak ada. Atau saat saya pernah kemarin di acara dalam rangkaian Hari Ibu di Anjungan juga di Pendopo di Kabupaten Nagan Raya, saya menyampaikan, ini silakan curhat ibu-ibunya, tapi nggak ada yang nyampein Bu, cuma 1, 2 itu pun saya minta. Tapi ketika saya turun dari panggung, wes pada datang semua, curhat Bu katanya gitu. Yang dia curhatnya itu apa? Selingkuh di kantor, ya kan Bu An? Terus perkara suaminya ramah tangannya, atau ya banyak masalah-masalah yang disampaikan. Tapi ketika turun panggung, saat saya membuka sesi tanya jawab, jarang yang menyampaikan. Jadi keberaniannya itu sepertinya kurang. Terus ya perempuan lebih suka mengurus anak dan suami serta berbelanja. Nah itu lagi, sehingga kita itu ngerasa kayak ya cuma itu tugasnya gitu loh. Padahal mengurus anak, mengurus suami itu kan butuh manajemen juga, butuh ilmu juga. Nggak cukup ilmu yang biasa-biasa saja, dikasih uang, nggak ada manajemennya, habis Bu. Nggak sampai akhir bulan, ujung-ujungnya minta lagi sama bapak. Gitu kan. Tapi ya seperti itulah, saat ini mindset kita cuma bergantung pada suami. Dan saat ini mungkin Nagan Raya ya, saya membicarakan Nagan Raya salah satunya, ada tingkat perceraian dan pelecehan seksual yang agak tinggi. Dan saya menyampaikan, kemarin mungkin ada kunjungan Ibu berapa kali ya Bu ya? Ada ke sana terhadap korban, dan saya menyampaikan kepada semua pihak yang terkait, tidak ada yang melakukan mediasi keluarga terkait pelecehan seksual. Kalau saya tahu, saya duluan angkat, saya bilang. Saya mainnya di sana ngancem-ngancem aja Bu. Kalau nggak ngancem, nggak jalan gitu. Jadi kalau misalnya saya bilang soft gitu, jadi seakan-akan itu tidak menjadi atensi. Nah sekarang mungkin sama dengan kayak kemarin, kita awalnya ada dalam pelaksanaan stunting juga Bu, saya sampaikan, kita sudah ada GOR tua, tapi tidak dilaksanakan. Ketika saya atensi, ketika saya minta, ketika saat ini kami ada namanya grup sendiri sesuai arahan Ibu, dan saya mewajibkan semua kepala dinas wajib untuk memberikan sumbangan sedekah kepada anak-anak stunting per anak 10.000 dalam waktu 3 bulan. Jadi semua kepala dinas punya anak asuh, tetapi saya minta keterlibatan DW-nya saat itu Ibu, izin. Saya minta keterlibatan DW-nya. Gimana caranya? Bapak-bapaknya punya anak asuh, wajib dikunjungi seminggu sekali kepala dinas nih. Tapi bukan bapaknya yang hadir, saya minta Ibu DW-nya. Saya khawatir Bu. Saya khawatir juga. Jadi walaupun memang ya kita mengantisipasi setidaknya, dia tetap saya bilangin jangan bapaknya yang turun, ibu-ibunya yang turun untuk ngecek anaknya, mengedukasi bagaimana pola makan yang benar, apa pemberian makanan yang bagus, itu saya wajibkan. Sehingga ketika pun mereka saat ini melaksanakan kegiatan, itu terbukti gitu. Dan ini alhamdulillah Bu sudah turun sampai dengan Desember, awal Desember kemarin kami melihat untuk anak stunting, nanti kami tunjukkan datanya, sekarang sudah 500 Bu. Nah ini ada kita peluang. Ya mungkin untuk di Aceh saat ini baru saya dan Ibu Iliza yang sebelumnya menjabat sebagai Wali Kota Banda Aceh, dan saya penjabat Bupati Nagan Raya di Kabupaten. Nah di sini peluang kita adalah semakin banyak perempuan yang berpendidikan.
Kemudian tren politik nasional di era Orde Reformasi memberikan alokasi 30% kepada perempuan untuk maju. Tadi sudah saya sampaikan. Dan yang ketiga, telah muncul gubernur, wali kota, bupati dari kalangan perempuan yang berhasil memimpin daerahnya. Nah, kalau di Aceh baru 2, tapi di kabupaten dan kota di luar daripada Aceh mungkin banyak ya Bu ya. Tapi ini adalah salah satu langkah kita membuktikan bahwa Aceh sudah open minded. Partisipasi perempuan dalam pembangunan. Bagi ibu rumah tangga dapat berperan aktif mendukung program pemerintah seperti PKK, Posyandu, KB dan kegiatan lainnya. Dan ini sudah kami berdayakan. Saya selalu menyampaikan kepada PKK dan DW di Nagan Raya itu sering-seringlah bergaul dengan yang sefrekuensi. Kalau saya bilangin kerennya sefrekuensi nih ceritanya. Kalau kita bergaul sama yang nggak sefrekuensi Bu, nggak berkembang. Pergaulannya nggak berkembang, ilmunya nggak berkembang, malah jadinya yang aneh-aneh. Nah itu yang saya selalu bilangin. Ayo semuanya kita berteman, bergaul, ikut kegiatan-kegiatan sehingga teman-teman kita itu satu frekuensi menuju ke arah kebaikan. Yang kedua, perempuan yang memilih karir di eksekutif atau pemerintahan dapat menjalankan fungsi sesuai dengan kemampuan dan beban tugas yang diberikan kepadanya. Mungkin Tuhan memberikan kita perempuan itu ekstra multi talent ya. Iya, semuanya bisa. Sambil gendong anak bisa masak, sambil nyusuin. Multitasking. Iya, bisa nyapu, iya kan? Pokoknya sambil, tapi coba dikasih bapak sambil baca jagain anaknya jatuh bentar lagi. Itu saya saya alami Bu. Tapi kita enggak gitu loh. Dan kita lebih teliti gitu loh. Sepertinya dikasih Tuhan seperti itu kelebihan kita perempuan. Jadi kalau sekarang pun anak-anak saya ada di Bogor, itu kalau ngadunya bukan ke bapaknya tetap ke ibunya, tapi kadang-kadang nanya dulu, "Mah, sibuk enggak?" Padahal ujungnya minta, "Mah, bayarin ini dong, bayarin itu." Gitu juga. Padahal saya bilang, "Ke papa dong, Nek." Gitu. Padahal kan cuma bayar-bayar gitu, tapi tetap laporannya ke saya dulu. Dan yang ketiga, perempuan yang menginginkan karir di bidang politik dapat menjadi salah satu anggota partai politik atau anggota legislatif. Saat ini kami salah satu wakil ketua DPRK di Nagan Raya adalah perempuan. Ya, beliau sering kalau perempuan lebih lebih masuk ya kalau ngobrol, kalau cerita gitu kan. Jadi kalau jalan-jalan tuh lebih sering sama beliau, dan karena kami agak-agak, ya karena perempuan ya Bu ya, agak-agak sensitif, "Say, itu bantu dong." "Ya gimana? Pakai pokirmu dong." Gitu-gitu ya. Jadi setidaknya ketika anggarannya agak-agak nggak bisa karena Pemda terbatas, saya minta bantu beliau. Terus yang keempat, perempuan yang bekerja di bidang yudikatif dapat bekerja dengan jujur dan adil demi tegaknya hukum itu sendiri. Ketika kita perempuan yang memimpin, Bu, saya merasakan sendiri, tidak bisa diajak negosiasi atau bekerja sama, Bu. Karena nggak ada duduk warung kopi nih ceritanya. Kalau yang lain-lain kan biasanya jalannya di warung kopi nih. Iya, kan nggak bisa. Tapi kalau kita kan ya pulang gitu loh Bu. Kalau ke warung ya sekedarnya ngafe atau apa gitu. Saya walaupun juga ini tetap seneng gitu kalau ngafe. Tapi kan kalau ya udah duduk nongkrong sama bapak-bapak yang ini ya enggak gitu. Jadi ada salah satu pejabat di Nagan Raya saat itu nyampaikan ke saya, "Susah sama ibu, nggak bisa diajak ke warung," katanya gitu. Saya bilang, saya bersyukur, jadi saya nggak mendengar info-info yang membuat saya, menjadikan saya berbeda dalam mengambil keputusan. Dan itu sedikit lebih tenangnya saya gitu loh. Nah ini mungkin sedikit capaian kinerja saya dari prevensi stunting, kami udah turun Bu, dari 17, 10 sampai dengan sekarang sudah 6. Untuk angka inflasi juga kemarin 2002 tinggi 6,86, alhamdulillah sekarang sudah 2,17. Ini mungkin sama tadi, miskin ekstrim sudah turun 1,87. Nah ini beberapa capaian saya, dan ACSN-nya meningkat jadi 18,48. Ada beberapa peningkatan layanan kesehatan, mutu pendidikan juga kemarin nggak ada PAUD, sekarang sudah ada PAUD. Saya sebagai bunda PAUD, juga kita sudah mematenkan ada batik rebung untuk Gio.
Nah, dapat saya sampaikan juga bahwa saya punya akun sosial, Bu. Akun sosial yang saya pegang sendiri. Saya balas sendiri, saya jawab sendiri. Jadi kalau Ibu lihat ada akun FB, tapi saya pegangnya FB, Bu, izin, saya nggak sanggup pegang yang lain. Instagram saya nggak, TikTok kadang-kadang kalau saya iseng saya main, tapi kalau nggak gitu. Jadi kalau FB itu, mungkin kalau saya buka sekarang FB saya penuh dengan pengaduan masyarakat. Jadi saya beranggapan bahwa ketika pejabat itu berbatas sama masyarakatnya, itu saya nggak akan mengetahui apa sih masalah sebenarnya yang ada di masyarakat. Karena mereka mempunyai keterbatasan untuk jumpa saya, entah mungkin saya sibuk, entah mungkin saya tidak ada di tempat, entah mungkin saya ada pimpin rapat. Sementara masalah di masyarakat itu terus berjalan dan terjadi. Mereka bisa mengadu ke saya lewat Facebook. Jadi isian FB saya di Messenger itu semuanya keluhan, Bu. Dan itu saya bisa menilai bagaimana kinerja para kepala SKPK. Saya langsung aja saya delivery dan saya karena terbiasa on call, izin Ibu, saya harus buka HP 24 jam. Jadi kalau saya buka kadang-kadang jam 12, jam 2 itu saya tetap delivery. Saya sampaikan kepada kepala dinas. Ini harus dijawab. Mau saya bangun jam 4, mau saya bangun jam 5 karena kita biasa di sana jam 4 sudah beraktivitas. Jadi saya bangun jam 4 itu langsung saya. Jam 2 saya langsung kirimkan. Jadi semua kepala dinas tuh lari-larian nih sama saya. Berarti Anda tidak benar melaksanakan program sehingga masyarakat ngadu ke saya. Saya nyampaikan begitu. Jadi ya, kalau nanti ada semua, ya kadang-kadang hal kecil juga Bu, jadinya saya agak ini. Saya sampaikan kepada para camat. Pak Camat punya wilayah, sama seperti saya. Kalau yang kepala dinas hanya kepala teknis. Jadi Pak Camat harus rajin-rajin turun. Jangan semua masalah rumah tangga juga saya, masalah hilang sendal juga saya, masalah suaminya main apa Bu, judi online. Judi online juga saya. Semuanya saya, jadi hampir hal-hal kecil saya, itulah karena saya buka medsos. Cuma setidaknya saya dapat menyampaikan bahwa hal-hal yang saya larang itu setiap apel gabungan, setiap bulan, sebulan sekali saya menyampaikan di sana. Jadi kadang-kadang para pegawai di sana yang laki-lakinya ngedumel, ini istrinya ngadu-ngadu sama ibu gitu loh. Padahal hanya lewat messenger melaporkan suaminya ya, main ini Bu, di warung ini Bu, di mana? Saya suruh Satpol PP, Pak Satpol ke sono, saya bilang gitu. Razia ke sono. Terus juga, Bu, ada yang balap liar di mana? Kata Pak Camat di sini. Pak Camat turun. Saya tinggal gitu-gitu aja. Jadi sebenarnya memudahkan tugas karena saya membuka layanan pengaduan masyarakat langsung yang berhubungan dengan saya. Dan kemarin juga kita ada program Ramah Anak, Ibu. Kemarin kita ada di alun-alun Sukamakmur juga karena di Nagan ini adalah kabupaten baru munculnya di 2002 Ibu. Jadi hiburan di sana sedikit sehingga saya selalu menciptakan keramaian. Bagaimana caranya kami mengundang kayak kemarin ada Expo UMKM, alhamdulillah dibantu oleh Dinas Perindak Provinsi Bu. Dan di sana karena haus hiburan kita tampilkan artisnya artis Aceh. Nah, jadi kalau artis Berge, Safira, Rialdoni, nah itu kan semangat tuh. Tapi kalau ada artisnya yang agak-agak milenial tuh, iya sedikit agak susah gitu loh. Jadi untuk menghidupkan perekonomian di Nagan Raya, UMKM tumbuh, saya selalu membuat kegiatan-kegiatan yang mengundang UMKM. Nah ini ada beberapa Bu, ada penghargaan dan kemarin di Jogja kita mendapat ada salah satu desa zero stunting. Ini ada balita stunting Bu yang sampai dengan Oktober masih 661, tapi nanti Desember sudah 500 sekian. Ini apa yang harus dilakukan perempuan? Menurut saya harus dimulai dari pendidikan di dalam keluarga. Seperti tadi yang saya sampaikan, kalau tidak dimulai dari kita untuk mendidik anak-anak, dan manajemen keluarga yang baik itu enggak akan sulit. Kedua, anak perempuan didorong untuk mengikuti organisasi sejak dini sehingga dia tampil berani, pede. Untuk di forum, untuk di kegiatan-kegiatan dia akan berani untuk tampil.
Yang ketiga, advokasi terhadap kaum perempuan agar terpanggil untuk berpartisipasi dalam pembangunan. Nah, ini yang saya rasa yang harus kita lakukan sebagai perempuan. Kesimpulannya, perempuan hendaknya mempersiapkan diri, beradaptasi dengan kemajuan zaman, terus belajar, mengasah kemampuan dalam berorganisasi, menunjukkan kecakapan, amanah dalam berkegiatan. Jadilah perempuan kuat, tangguh, dan cerdas. Kita dipilih bukan faktor kasihan, tetapi perempuan layak dipilih dengan kemampuan menjadi pemimpin berdasarkan potensi diri yang dimiliki. Mungkin itu saja, billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Ibu atas penjabarannya. Sepakat Ibu, Allah menganugerahkan kita multitasking, multi talenta, multi segala ya Bu ya. Dan ini bisa kita manfaatkan peluang ini untuk bisa berkecimpung dalam politik dan pembangunan. Seperti foto ini luar biasa ya Bu, jadi kita siap berada dimanapun dan dalam kondisi apapun, seperti itu. Terima kasih Ibu. Untuk kesempatan selanjutnya, kita persilahkan kepada Ibu Nuke Yulandari selaku psikolog yang memaparkan terkait tentang peran perempuan dalam keluarga. Kepada Ibu Nuke, kami silahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabi wa rasulah rabbi sahri sadri wa yassir amri wal uqdatan min lisani yafqahu qawli. Segala puji milik Allah yang telah berkenan mempertemukan kita pada kegiatan hebat hari ini. Mudah-mudahan kehadiran kita hari ini dapat menjadi kebaikan dan Allah nilai sebagai pemberat timbangan amal di akhirat nanti. Tidak lupa pula selawat beriring salam kita sampaikan kepada junjungan Nabi besar Muhammad SAW, keluarga dan sahabat. Mudah-mudahan kita termasuk pengikut beliau yang sampai akhir hayat kita insya Allah. Berbicara tentang keluarga memang adalah sebuah isu yang tidak habis-habisnya, sangat menarik dari segala sisi. Dan saya membahas bagaimana posisi keluarga dalam mendukung pembentukan generasi SDM unggul dan sejahtera. Kenapa perempuan dan keluarga? Selanjutnya, nah, saya mengutip bagaimana Allah memberikan peringatan kepada kita, dan ketahuilah bahwa hartamu dan anak-anakmu itu hanyalah sebagai cobaan dan sesungguhnya di sisi Allah lah pahala yang besar. Selanjutnya, harta dan anak-anak adalah perhiasan kehidupan dunia, tetapi amalan-amalan yang kekal lagi soleh adalah lebih baik pahala di sisi Tuhanmu, serta lebih baik untuk menjadi harapan. Selanjutnya, nah, ini sebuah bagaimana peran keluarga. Saya spesifiknya pada isu tentang ketahanan keluarga. Jadi isu ketahanan keluarga ini isu yang nasional. Berikutnya, kenapa ya? Tadi jawabannya karena keluarga bukan saja sebuah harapan yang bersifat individual, tapi juga merupakan amanah yang diamanahkan dalam Undang-Undang Nomor 52 Tahun 2009 tentang perkembangan kependudukan. Kemudian undang-undang tersebut bertujuan untuk meningkatkan kualitas keluarga agar dapat timbul rasa aman, tentram, dan harapan masa depan. Berikutnya, ini adalah kondisi dinamik. Selanjutnya, saya tidak berlama, ini adalah perspektif ketahanan nasional tentang ketahanan keluarga. Kemudian selanjutnya, ketahanan keluarga adalah suatu kondisi dinamis suatu keluarga berisi keuletan dan ketangguhan, di mana saat keluarga memiliki beragam masalah, termasuk tadi yang dikatakan oleh Ibu di sebelah saya, Ibu PJ, Bu Fitri, bahwa beragam masalah keluarga tadi sebenarnya akan mengganggu ketahanan keluarga yang sangat berefek pada kinerja dan berbagai macam aspek sosial. Berikutnya, potret ketahanan keluarga bahwa perceraian terus meningkat. Terus berikutnya, nih, ya kan, potret ketahanan keluarga Indonesia. Berikutnya, selanjutnya lagi. Nah, saya mengulas bahwa kenapa perempuan masih lebih tertarik mencurahkan porsi energinya pada mengurus keluarga dan anak-anak. Sebenarnya ada hal yang lupa kita bangkitkan dalam diri kita,
Yang pertama, bahwa dalam hadis Rasulullah mengatakan yang paling baik di antara kamu adalah yang paling banyak manfaatnya. Jadi kalau hari ini kita masih bermanfaat bagi suami kita, itu sekali masih terbatas sekali, bukan? Satu. Yang kedua, spiritnya adalah ada kisah bagaimana pada suatu ketika pada zaman Nabi Ibrahim, saat itu Nabi Ibrahim sudah akan dibakar oleh Raja Namrud dan seluruh penduduk berkumpul, ya kan? Dan ada satu burung yang bolak-balik mengambil air dan berusaha untuk menciduk. Mengatakan, setan saya itu mengatakan gini, untuk apa kamu sibuk-sibuk memadamkan api itu? Sia-sia. Karena kekuasaan Namrud lebih besar. Artinya hari ini mungkin sebagian perempuan menjadi pesimis untuk terlibat karena begitu banyaknya ragam masalah sehingga merasa kebaikannya sedikit itu tidak berefek, useless atau tidak optimis gitu ya. Nggak bisa memperbaikilah masalah keluarga yang sangat complicated atau masalah sosial yang sangat kompleks gitu. Itu salah. Kenapa? Karena ternyata burung saat itu menjawab apa? Memang benar bahwa ini tidak berefek terhadap padamnya api, tapi ketika Tuhan menanyakan saya di mana posisi saya, artinya ibu-ibu semua sekalian akan ditanya sama Tuhan. Hari ini kiri kanan tetangga kita, masyarakat kita beragam macam masalah sosial, dan sudahkah kita berkontribusi dengan apa yang paling memungkinkan kita lakukan? Ya, ini jadi harus kita lakukan. Lalu apa? Didorong untuk berorganisasi, bahwa dengan organisasi kita bisa menyampaikan aspirasi, membuat program yang terencana, terukur, dan insya Allah akan berefek kepada masyarakat. Kemudian apa yang ketiga adalah, bukankah dalam agama kita katakan barang siapa berbuat kebaikan, sesungguhnya dia berbuat kebaikan untuk dirinya sendiri. Jadi kalau hari ini kita menjadi ibu-ibu yang memiliki kebermanfaatan baik di luar keluarga kita, ya kan? Tadi Ibu Fitri belusukan istilahnya ya, dengan atau bahkan membuka medsos supaya masyarakat dengan mudahnya membicarakan ataupun menyampaikan aspirasi, itu cara beliau untuk menyentuh masalah apa yang sebenarnya harus dilakukan. Nah, itu juga harus sebenarnya menjadi inspirasi bagi kita untuk mulai bergerak dengan apa yang paling memungkinkan. Kemudian kalau kita merujuk pada konsep keluarga, bahwa sebenarnya perkembangan keluarga ini adalah unit terkecil dalam masyarakat, di mana ada suami, ada istri, ya, anak-anak. Kemudian semua orang bertujuan keluarga itu adalah untuk apa? Kesejahteraan, kebahagiaan. Ada dikatakan kalau di teori psikologi, orang bahagia itu semua berawal dari keluarga. Jadi orang hebat, orang berprestasi itu semua dari keluarga. Dan kalau ibu-ibu bisa melihat beragam macam masalah sosial, itu nggak jauh-jauh juga dari keluarga yang tidak berfungsi. Kalau saya misalnya mendapat sebuah fenomena tentang suami yang tidak setia dengan pasangannya, saya nggak yakin bahwa itu terjadi begitu saja. Saya yakin sekali bahwa ada andil istri, ya, yakin sekali. Karena situasi aksi interaksi antara suami istri itu masing-masing itu kita di luar nggak bisa indra ya. Tapi kalau kita lakukan deep counseling, besar sekali porsi istri mengapa suami tidak setia dengan pasangannya. Itu ilmu dari psikologi, saya kasih tahu. Dan seringkali perempuan memainkan victim flank. Jadi dia memainkan sebagai orang terkorban. Dia korban, bahwa dia dilakukan sebuah apa ya istilahnya dalam posisi yang tidak beruntung. Jangan cepat-cepat percaya. Pada kenyataan memang banyak sekali keluarga-keluarga itu masalah itu dilakukan oleh karena suami. Misalnya kalau dalam masalah ekonomi, suami tidak maksimal memberikan nafkah keluarga. Namun kebanyakan respon istri yang juga memperparah. Satu, tampil sebagai hero. Dia bekerja all out, menafkahi, menghidupi keluarga, pada titik tertentu kelelahan. Dan akhirnya mengungkit-ungkit kebaikan yang dilakukan pada keluarga. Yang kedua, atau malah terus-menerus mendesak suami untuk bekerja melebihi kapasitas suami. Sehingga situasi ini yang akhirnya menjadi masalah yang berkembang di lingkup kehidupan keluarga tersebut. Nah, kemudian kalau kita melihat kenapa ketahanan keluarga ya, jadi beberapa tokoh ada mengatakan ada 9 aspek ketahanan fisik. Kalau saya mengutip nih, fisik, sosial, dan psikologis. Tapi yang sangat penting ada ternyata di era digital adalah ketahanan psikologis, ataupun mohon maaf,
psiko dan religi. Jadi dua hal yang digabungkan. Kenapa? Karena ternyata kalau hubungan suami istri yang bahagia, yang tentram, itu juga berefek pada aman dan nyamannya mereka menjalankan agama, atau malah sebaliknya, mereka yang memiliki pemahaman agama yang baik juga memiliki berefek pada dukungan psikologis yang cukup baik. Kenapa? Ada pertanyaan dan fenomena yang saya temukan begini, ibu-ibu sekalian. Keduanya dari latar belakang yang agamis gitu ya, tapi malah sangat tidak baik memperlakukan istrinya gitu. Sebaliknya ada keluarga-keluarga yang memang terbatas pemahaman agama, tapi sangat care, sangat memposisikan istri sebagai partner. Nah, di mana salahnya? Akhirnya setelah sekian literatur mengatakan dua hal ini nggak bisa dipisahkan, agama dan psikologi saling memiliki keterlibatan atau kepengaruhan. Kemudian berikutnya, slide berikutnya. Nah, jadi ini adalah keluarga, ada 7 fungsi keluarga. Kalau keluarga berfungsi maka harmonis, tercapailah kesejahteraan dan ketahanan keluarga. Kalau keluarga tidak disharmoni atau tidak berfungsi, tampak ya beragam macam masalah sosial akan terjadi. Gizi buruk tadi, kemudian anak jalanan, narkoba, segala macam. Ada yang menarik ini tentang korelasi keharmonisan dengan gizi buruk. Budaya-budaya Aceh, budaya-budaya Sumatera itu erat kali kaitannya bagaimana pemulia ataupun mengutamakan suami dalam makan. Ini kerap kali kita temukan ketika seorang ibu mendapatkan belanjaan dari suaminya, kemudian diolah dari makanan, maka porsi bagian-bagian misalnya ikan itu yang paling muatan gizi yang paling banyak itu malah diutamakan untuk siapa? Suami. Gopnya nyami tapeng. Anak tulung-tulung mantang. Ini juga terlihat sekali di masyarakat, mohon maaf. Nah, ini dari mana dan bagaimana kita menghapuskannya? Ya kan, perlu kerja sama antar instansi untuk mengubah paradigma ini. Begitu juga kalau beli ayam 1 ekor ibu-ibu di kampung, yang dapat pahanya siapa? Anaknya, sayap dan segala macam. Jadi artinya ada hubungan yang signifikan bagaimana persepsi peran keluarga ayah dalam terjadinya gizi buruk, kemudian anak jalanan ya segala macam. Kemudian kalau kita mengulas bagaimana parenting tadi ya, jelas sekali memang Aceh termasuk fatherless. Minim sekali partisipasi keterlibatan bapak-bapak hebat ini dalam pengasuhan anaknya. Ya kan? Silakanlah berbagi porsi. Misalnya masalah anak laki-laki itu bapaknya, anak perempuan sama ibunya, atau pada hal tertentu itu adalah kesepakatan. Maka keluarga akan menjadi kuat dan hebat. Berikutnya, ini adalah bagaimana sebuah ilustrasi tentang keluarga dan komunitas atau masyarakat. Untuk menuju suatu ketahanan masyarakat tentu melalui keluarga. Jadi kesadaran perempuan-perempuan pada fungsinya untuk peningkatan kualitas hidup akan berdampak besar terhadap ketahanan masyarakat. Berikutnya, ya ini ada semangat meningkatkan ketahanan keluarga sehingga kita menuju keluarga-keluarga yang menciptakan generasi yang unggul, tidak sekedar tataran akademik ya, tetapi complicated spiritual, budaya ya, sehingga anak-anak Aceh itu siap bersaing di tataran nasional bahkan internasional. Berikutnya, ya ini adalah pilar ketahanan keluarga di semua masa dari keluarga, dan solusinya pun dari keluarga. Sampai ada lagunya ya Bu ya. Harta yang paling indah adalah keluarga. Kemudian istana yang paling indah adalah keluarga. Jadi bagi kita yang hari ini punya suami, punya anak-anak, bentuk kecintaan kita adalah mulai memperkokoh ketahanan keluarga kita sendiri, kemudian lingkungan sekitar kita. Berikutnya, nah kalau kita merujuk bagaimana dalam Islam ya, tadi bahwa dikatakan kesetaraan itu adalah ketawakal, maka menguatkan kondisi tentang iman sangat penting sekali. Biasanya orang-orang yang ingat Tuhan, Allah dulu, Allah lagi, Allah selalu, insya Allah nggak akan berpaling deh. Kalaupun sekejap terlena dengan perempuan cantik ataupun laki-laki cantik di luar rumah kita, maka ketika kita di rumah kita tersibugoh lagi, teringat lagi yang sesungguhnya pasangan kita adalah ini pasangan sah gitu ya kan.
Berikutnya, ya, takwa sebagai bekal, ya kan? Berbekal sesungguhnya sebaik-baik bekal adalah takwa. Saya mau tanya sama ibu-ibu, siapa di antara ibu-ibu yang mendapatkan ucapan terima kasih dari suaminya? Kira-kira gini, terima kasih sayang telah menerima lamaranku, telah menjadi ibu bagi anak-anakku. Silakan tunjuk tangan. Kita pengen belajar. Wah ibu, Masya Allah, kita berikan aplaus dulu, luar biasa. Nah, jadi jarang sekali kita melihat bagaimana suami memberikan apresiasi bahwa dengan kita dipilih sebagai pasangan dan kemudian kita ikut dalam membesarkan anak-anak itu bukan hal yang mudah dan sederhana, ya, sangat penuh drama sekali. Bahwa ketika kita bekerja dengan segala macam drama, tidak membawa emosi-emosi yang negatif ke rumah, biasanya kita lebih mendapat apresiasi yang positif dibandingkan ketika kita bekerja tapi kita tidak bisa memilah-milah nih masalah di rumah terbawa ke kantor, masalah kantor terbawa ke rumah, sehingga kadang-kadang suami mempersalahkan pemilihan pekerjaan kita. Saya kira demikian, mungkin akan lebih interaktif ketika kita follow up dengan tanya jawab. Terima kasih. Baik, untuk selanjutnya kita berikan kesempatan kepada Kak Fulfa Fitria untuk pemaparan terakhir terkait dengan profil UMKM Anyaman Bilidro. Kepada Kak Fulfa Fitria, kami silakan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sebelumnya. Terima kasih Bu atas yang kesempatan Ulfa untuk hadir di sini. Bilidro ini sebuah kelompok anyaman yang ada di Indrapuri, lebih tepatnya di Aceh Besar. Kita sebenarnya dulunya namanya bukan nama Bilidro Bu, dulu nama kelompoknya Tunas Karya, dan kebetulan di tahun 1983 udah binaan juga dari Kabupaten Aceh Besar, tapi yang menjalankan kelompok ini bukan Ulfa, itu Mama Ulfa yang menjalankan. Jadi kelompok ibu-ibu yang memang udah ada dulu Bu. Cuman di tahun 2018 Ulfa ganti untuk dengan nama Bilidro. Dengan nama Tunas Karya mungkin di tahun ini itu agak lucu kalau menurut Ulfa sih Bu. Tunas Karya kayak nama pertanian, sebuah kelompok gimana. Jadi di tahun 2018 Ulfa yang menjalankan dengan nama baru dengan nama Bilidro. Kelompok Bilidro ini terdiri dari 25 perajin ibu-ibu yang ada di Desa Lampanah Tunong, dan itu sebagian ada juga yang bisa kita bilang korban konflik juga ada juga yang apa kita bilang ibu tunggal yang ada yang udah pisah sama suaminya ataupun memang yang suaminya udah meninggal. Untuk pemberdayaan perempuan kita mungkin Ulfa bukan tepatnya bukan pemberdayaan sih, lebih tepatnya Ulfa cuma melanjutkan sesuatu memang yang udah ada. Jadi memang dari kelompok orang ibu-ibu yang Mama Ulfa jalankan, cuman Ulfa melanjutkan lagi dengan yang nama yang lebih baru lagi. Untuk proses pembuatan produk Bilidro sendiri ada beberapa tahap yang untuk proses pembuatannya kita menggunakan batang pohon Mbak Bili Bu. Mungkin di daerah Nagan Raya Ibu tahu Bu Mbak Bili Bu. Pohon Mbak Bili ini tumbuhan liar Bu. Dia tumbuhan liar yang tumbuh di hutan di daerah kami. Mungkin di seluruh Aceh ada, enggak cuma di Aceh ada juga. Bahasa Aceh kita sebutnya Mbak Bili, dan itu memang tumbuhan liar. Jadi untuk pengumpulan bahan bakunya kita itu mengambil bahan bakunya di hutan. Dulu malahan orang ibu-ibu ngambil sendiri Bu ke hutan. Jadi naik mobil rame-rame sekitaran 10, 8 pergi ke hutan ambil bahan baku. Untuk proses bahan bakunya kita setelah pengumpulan bahan baku kita proses penyutiran mana yang udah bisa pakai dan mana yang nggak bisa dipakai, dan itu butuh proses juga untuk memilih mana yang bagus dan nggak bagus.
Setelah kita menyortir barang yang udah bahan baku yang udah ada, baru kita pengupasan. Yang kita pakai cuman batang kulit bilinya aja, jadi itu dikupas. Dalam proses pengupasan itu butuh waktu 3 hari untuk dalam satu ikat. Biasanya kita ikatnya ikat kecil-kecil sekitaran 100 batang ataupun lebih, itu dibelah 4, habis itu baru diambil kulitnya. Kalau bahasa Aceh kamu pegang gepluk Bu, gepluk kulit ya. Jadi setelah proses pengupasan kulitnya baru proses penjemuran. Untuk penjemuran ini mungkin butuh waktu sekitaran 30 menit ataupun setengah jam lah kita bilang untuk mendapatkan warnanya. Jadi dari warna hijau agak ke coklat-coklat yaitu warnanya. Dan proses selanjutnya itu menganyam. Dan di proses menganyam inilah yang memang kerjaan orang ibu-ibu di bawah rumah Aceh. Kita ngumpulnya di bawah rumah Aceh itu memang kerjaan sehari-hari orang ibu-ibu selain dari petani juga menganyam. Dan untuk selanjutnya karena kita juga bawa produk fashion, jadi ada yang dijahit dengan menggunakan mesin. Untuk produk Bilidro kita dulu itu memang produknya home decor Bu. Kita buat kating naleh. Kalau umumnya di Aceh besar kating naleh itu dipakai untuk penakar hasil panen padi. Dia bentuknya ada kaki. Hari ini Ulfa bawa satu di meja kami di sana. Bentuknya kecil. Kalau yang kating naleh asli itu dia ukurannya besar, sampai 30 bambu ataupun 25 bambu untuk isi penangkar hasil panen padi buat zakat. Kita gunakan untuk mengukur hasil panen padi untuk zakat. Jadi setiap panen alhamdulillah ada rezeki buat zakat, jadi ditakar dengan kating nalih yang dibilang kating nalih. Cuman untuk di beberapa tahun kemudian kita membuat produk baru berinovasi dari home decor ke fashion Bu. Jadi ada kita di fashion kita juga buat tas, dompet. Namun selanjutnya kita berinovasi lagi ke home decor, dari home decor ke fashion, dari fashion ke cover souvenir. Di tahun lalu kita juga meluncurkan cover souvenir pas di Lebaran Haji, alhamdulillah, dan itu juga ada pemerintahan beberapa untuk hampers mungkin dari beberapa dinas untuk cindramata untuk keluarga ataupun untuk yang lainnya. Untuk pencapaian kami dari yang Bilidro, alhamdulillah kita Inacraft tahun lalu, pemenang Inacraft di tahun lalu 2022 itu juara 1 kategori Natura Faber. Dan di tahun 2022 juga kita masuk salah satu desa kerajinan dari Dekranasda Aceh. Alhamdulillah kita masuk nomor 2 di tahun lalu. Tapi di tahun ini kemarin di acara di Aceh Selatan kita menang juara 1 di desa kerajinan Bu. Dan itu satu pencapaian untuk kami yang dari Bilidronya. Ulfa pernah ikut juga kompetisi, bisa dibilang kompetisi di ajang WUBI, Wirausaha Unggulan Bank Indonesia, itu di tahun 2019 kami ikut nominasi. Di tahun 2022 kami ikut seleksi. Jadi prosesnya lumayan panjang dari akhir 2019 sampai 2020, dan di wisuda ke peringkat 10 besar itu di 2021. Itu aja Bu yang dapat Ulfa sampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Kak Ulfa, saya panggilnya ya. Ini sudah sering dengan Kak Ulfa Fitriat. Jadi bagaimana spirit ini, spirit untuk bisa memberdayakan perempuan tetangga, perempuan sekitar, semoga bisa memvirusi, menular untuk kita yang berada di ruangan ini, dan juga untuk perempuan-perempuan yang ada di Aceh, agar kita berdaya secara ekonomi. Baik, terima kasih. Dan pastinya saat ini kita masuk ke sesi diskusi. Karena keterbatasan waktu, kita berikan kesempatan kepada penanya hadirin di sebelah kanan 1 orang dan di sebelah kiri 1 orang. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Nama saya Ida Liani, saya perwakilan dari BKMT Aceh. Ya, maaf Ibu Ayu, hadirin saya perwakilan dari BKMT Aceh, saya dari PKK itu.
Ya. Saya tertarik dengan pernyataan Bu Fitri tentang perempuan harus menjadi penegak untuk legislatif, Ibu, di politik khususnya. Jadi saya beberapa hal bukan memperkecil perempuan, tetapi kenapa perempuan memilih lokasi bekerja atau berkecimpung di dunia yang menurutnya nyaman, khusus dunia keluarga. Saya sangat apresiasi untuk Ibu dari psikolog bahwa keluarga tempat kita paling nyaman. Nah, tetapi ini Ibu tahu politik. Nah, saya tertarik dengan Ibu Fitri. Nah, kita tahu tahun politik hampir 30% perempuan ada di dunia politik saat ini untuk ada di dalam calon legislatif. Nah, siapa yang tidak mau duduk di legislatif? Saya pikir semua pasti mau. Ada beberapa kendala yang kita hadapi, Ibu Fitri. Yang pertama, perempuan tidak diberikan prioritas besar di dalam penyusunan legislatif, khusus untuk calon, di mana kita diajak pada saat di ujung tanduk, Bu, tidak cukup kuota 30%, disitulah kita dicari dan ditawarkan dan diiming-iming. Nah, hal ini membuat perempuan tergiur untuk ada di dalam calon legislatif. Nah, yang harus kita benah menurut saya, Ibu, adalah partai politik dalam menyikapi atau mencari calon legislatif. Sedarinya dari awal, bukan di ujung. Nah, itu salah satu kendala. Nah, kemudian kendala berikutnya adalah saat perempuan itu diajak menjadi calon legislatif. Nah, perempuan ini tidak memiliki daya saing atau kurang memiliki daya saing. Karena apa? Dia dicari di penghujung, bukan dipupuk sedari awal. Nah, seharusnya itu menjadikan kita sebagai perempuan bukan tidak akan menang di 2024 ya, tetapi kita persiapkan kita di 2029. Nah, mulai dari sekarang, saat kita ditawarkan oleh partai politik untuk ikut di dalam calon legislatif, tampilkan diri kita itu apa performa kita, apa tujuan kita, apa visi misi kita. Nah, itu yang menurut saya perlu dikaji ulang. Jadi mungkin melalui Bu Fitri bisa ini dijadikan sebagai acuan untuk dititip di pusat, Ibu, agar dalam memenuhi kuota 30% perempuan diprioritaskan untuk perempuan yang sudah berkecimpung lama di dalam dunia legislatif atau dunia politik. Itu menurut saran saya. Nah, kemudian yang berikutnya ada yang dari sisi Ibu psikolog, Ibu. Nah, saya ingin bertanya, Ibu, apa yang harus kita siapkan sebagai sosok perempuan yang bekerja di dua tempat, Ibu? Satu tempat kita sebagai ibu rumah tangga, satu tempat kita di dalam dunia luar. Nah, seperti Bu Fitri adalah sosok yang bukan saya sebut feminim, Ibu, maskulin. Harus siap segala sia-siaga. Nah, saya secara pribadi, Ibu, ingin bertanya itu karena sulit bagi kami perempuan yang harus bekerja di luar membagi waktu untuk di rumah. Mungkin Ibu ada beberapa trik untuk para kami supaya kami siap saat saya meninggalkan rumah, kita siap dengan pekerjaan di rumah. Terima kasih, Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Ibu Ida atas pertanyaan dan masukannya. Kita tampung dulu untuk satu penanya dan penanggap lagi. Ini menarik ini dari Bapak sebelah kiri. Silakan Pak. Ini udah imbang kita ya. Ada Ibu dan ada Bapak. Silakan Bapak menyebutkan nama dan asalnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin saya boleh pinjam sebentar. Terima kasih. Iya. Ketua Umum Puspa Ati kemarin. Jadi alhamdulillah dipercaya sebagai pemimpin di antara organisasi perempuan dunia. Alhamdulillah. Menarik sekali tema hari ini dan ini sangat penting. Memang saya harus pertanyakan kepada khususnya Ibu Gubernur. Memang ini saat-saat yang sangat urgent, Bu, karena menyangkut terhadap perlindungan perempuan yang ada di Aceh. Jadi saya
sangat sedih Bu, dan sampai hari ini masih gelisah, belum ada jalan keluarnya, yaitu mengenai BPJS. BPJS itu Perpres 18 tahun 2018 pasal 52 poin 18 mengatakan penganiayaan, kekerasan seksual, dan perdagangan orang tidak ditanggung oleh BPJS. Saya sudah datang Bu langsung ke BPJS. Saya bertanya sama pimpinan BPJS. Beliau sampaikan, Pak Michael, memang tidak ditanggung karena ada pasal itu. Ini Perpres langsung. Sementara untuk mengadu saja itu sudah alhamdulillah, jangan lagi dibebankan mengenai biaya kesehatannya. Dan ada kasus sebenarnya yang kita tangani, penganiayaan yang dilakukan oleh suaminya di dalam rumah. Pada saat kita bawa ke Harapan Bunda, pada saat kita sampaikan KDRT, maka disuruh bayar sendiri. Akhirnya kita bawa ke Marasa, kita sampaikan jatuh, ditangani, pada saat kita lapor tidak bisa divisum karena tidak sesuai. Mungkin izin Ibu ini detik-detik terakhir kita penganggaran mungkin bisa dimasukkan karena di wilayah DKI dan Jogja Pemdanya sudah menangani. Mungkin itu saja rasa kegalauan dan kecintaan, karena saya pikir Rasulullah pernah mengatakan kalau engkau ingin melihat laki-laki terbaik di dunia ini, ada laki-laki yang sangat sayang kepada keluarganya, dan itu akulah contohnya kata Rasulullah. Mungkin itu yang saya sampaikan. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Pak Michael. Ada 3 poin yang kita dapat highlight. Mohon maaf Ibu, waktu kita sangat terbatas, nanti boleh dalam sesi selanjutnya kita lanjutkan. Ada 3 poin dapat kita highlight dari Ibu Hidan. Bagaimana perempuan bukan hanya last minute Ibu dilibatkan, tapi juga dari awal. Dan untuk Ibu Nuke tadi bagaimana kita bisa mungkin tips dan triknya, kita bisa bekerja di dalam, di luar, di samping, di belakang, middle, semua lini Ibu kita. Jadi bagaimana tips dan triknya Ibu Nuke? Dan di poin dari Pak Michael tadi, Ibu Ayu, itu bagaimana kemudian BPJS Ibu, KDRT ini bisa menjadi bagian ditanggung dari BPJS. Terima kasih. Langsung saja untuk kesempatannya kepada Ibu Fitri. Menurut saya, sebenarnya kita sendiri sih yang harus prepare Bu dari awal, ya kan? Kita sudah tahu nih passionnya kemana. Seperti saya masuk STPDN, tentunya saya akan menjadi wanita karir. Saya kuliah kedokteran, tentunya akan menjadi dokter. Saya mau menjadi politikus, saya akan masuk kuliah apa. Harus prepare-nya itu dari sekarang setidaknya Bu. Jadi ketika kita akan menuju sesuatu, kita sudah tidak di hujung, bukan sisa-sisa kita yang dapat. Tapi memang kita sudah siap. Dan saya memang sepakat sama Ibu. Jangan hanya mau dimanfaatkan untuk memenuhi suatu kuota. Suatu kuota sehingga ketika kita tampil, tentunya ya kita paham sendiri, yang mau maju itu pastinya memiliki segalanya, memiliki anggaran, memiliki pendukung, memiliki dan lain sebagainya. Jadi kalau misalnya itu ada, walaupun dia tidak berkompeten, pastinya yang akan tampil dan akan memperjuangkan suara-suara kita mewakili perempuan itu nggak akan jadi, tidak akan maksimal. Nah, tapi kalau kita sudah mempersiapkan diri dari sekarang, prepare kita, saya, walaupun sekarang saya tidak bermimpi menjadi PJ, tapi ketika saya dulu sekolah, saya menjadi wanita karir dan itu sudah saya siapkan. Saya juga menyampaikan kepada suami saya, Pak, kamu kawin sama anak STPDN. Setidaknya kamu tahu bahwa saya akan berkarir. Kita kelola rumah tangga sama-sama. Jemput anak, atur waktunya. Kasih susu atau ASI eksklusif, saya ASI eksklusif Bu, 6 bulan. 3 anak saya eksklusif. Dan itu saya bisa bagi waktu. Anak saya jemput makan siang, pulang sekolah, antar les, kami bagi waktu. Karena ketika awal saya sudah mempersiapkan diri bahwa saya akan menjadi apa.
Ketika saya juga melaju ke Jakarta dari Banda Aceh, saya sudah prepare. Saya mulai dari nol. Saya menjadi nol lagi dari sana itu saya menjadi staf biasa. Kalau di sana namanya agent. Nah, kalau saya dari staf dari sininya saya sudah mempunyai jabatan, sana jadi staf don dong Bu, penghasilan don, semuanya yang lainnya nggak ada. Tapi saya sudah prepare karena saya tahu saya sekolah ini saya harus siap. Kami disampaikan sekolah ketika ditanya siap di mana saja, dan kami sudah prepare itu. Jadi menurut saya hal ini tidak menjadi kendala ketika kita dari awal sudah mempersiapkan diri. Apakah memang mau menuju ke politik, berarti ibu sudah harus mempersiapkan diri. Karena kasihan nanti ketika punya uang tapi tidak memiliki kompetensi, ujung-ujungnya ya cuma duduk manis, tapi tidak memiliki ide-ide yang untuk membangun masyarakat. Mungkin itu sedikit tambahan dari saya dan terima kasih. Terima kasih Ibu Fitri. Selanjutnya kepada Ibu Ayu, silahkan Ibu. Pak Michael, apa kabar? Alhamdulillah. Pak Michael dengan saya juga bestie, seperti halnya saya bestie dengan Bu Fitri. Saya menjawab pertanyaan Pak Michael. Pak Michael, alhamdulillah walaupun BPJS kita masih belum nembus, tapi pemerintah sudah menyiapkan payung untuk itu, dan kita tahu ada dana di akun non fisik yang bisa dimanfaatkan. Dan kemudian OPTD PPA juga sudah alhamdulillah sudah berkoordinasi dengan RSUZA dan RSIA. Pak Michael, kalau misalnya ada kasus bisa dirujuk ke sana, dan juga pendampingan juga sudah dilakukan oleh Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Anak. Kita punya psikolog forensik yang selalu duluan gerak kalau ada peristiwa, ada kejadian kekerasan perempuan dan anak, bergerak duluan dan selalu update gitu. Kemarin juga kasus terbaru, dan hampir setiap kasus selalu selain di DP3A bergerak, selalu juga saya telepon. Setelah ada laporan ke saya langsung telepon, koordinasi langsung dengan biasanya Ibu Bupati atau Bu Wali Kota, tolong diatensi, dan Pak Michael juga sering saya teror kalau ada masalah di Panti Asuhan Anak Nangro, dan ada kejadian, di beberapa kejadian juga kita sering koordinasi. Demikian mungkin untuk BPJS, karena ini BPJS adalah ranahnya mungkin banyak, dan mungkin insya Allah kalau kita gabung dengan daerah lain mungkin bisa dibantu untuk digolkan supaya tidak perlu merepotkan regulasinya, Pak Michael. Insya Allah kita sampaikan juga. Tapi yang jelas insya Allah tidak ada untuk pendanaan dan untuk pendampingan, insya Allah sudah kita upayakan maksimal. Terus kemudian saya titip pesan untuk semua orang tua di sini dan Ibu Bupati, PJ Bupati atau Wali Kota atau siapapun yang hadir di sini, saya titip di Aceh angka kekerasan perempuan dan anak sangat tinggi, dan hampir setiap minggu saya dengar itu, dan setiap kali saya dengar saya juga nggak berhenti, nggak habis-habis, selalu sesak napas dan selalu ada efek psikologis yang saya tanggung. Jadi kadang-kadang juga kalau sudah saya nggak sanggup, saya konsul juga akhirnya psikolog karena terlalu berat menurut saya. Dan ini tanggung jawab kita semua, dan terutama siapapun, kita punya anak, punya keluarga, tolong pendidikan seks atau seks edukasi itu sangat penting. Dan untuk Aceh, kita mengemasnya bukan judul seks edukasi, tapi pendidikan kehormatan. Saya dan Bu Fitri selalu koordinasi juga, ini kita sudah upayakan melakukan sosialisasi dan edukasi tentang pendidikan kehormatan ini dari sejak usia PAUD, dari Satuan Pendidikan PAUD. Kita minta juga
bunda-bunda PAUD seluruh Aceh untuk memutar lagu Ku Jaga Diriku tiap pagi. Terus kemudian juga jangan lupa mempersiapkan masa puber, Bapak Ibu. Ini ada kejadian juga di kabupaten kota yang kita kunjungi. Kebetulan Pokja 1 saya minta untuk gerak sosialisasi masalah pendidikan kehormatan ini ke sekolah. Waktu itu tim Pokja 1 hadir ke kelas 5 dan kelas 6 SD. Ketika baru masuk sangat shock beliau-beliaunya ini, karena ternyata anak-anak di kelas itu tahu dengan vulgar hubungan suami istri. Mohon maaf. Jadi saya mau ke situ, mau sosialisasi, mau edukasi, tapi anak-anak lebih paham dari saya, Bu, dengan cara vulgar dan nggak senonoh. Subhanallah. Jadi ini kita mau sampai kapan mau menganggap bahwa seks edukasi atau pendidikan kehormatan ini tabu, sementara anak-anak sudah pegang ini. Lalu kalau kita, menurut saya kalau semuanya berasal dari rumah. Kalau kita melakukan itu dengan cara bertahap, dengan bahasa ibu, dengan bahasa agama, dengan bahasa yang lembut dan santun, dan dengan cara yang tepat, insya Allah anak-anak memahami dengan cara yang lebih elok dan lebih indah ya, gitu. Dan insya Allah kita persiapkan semua. Mungkin nanti Bu Nuke akan menambahkan ini tahapan seks edukasi ini mungkin dari secara bertahap dari usia PAUD, yaitu ini loh, memperkenalkan ada jenis kelamin laki-laki dan perempuan. Oh, kalau laki-laki pakaiannya seperti ini, perempuan pakaiannya seperti ini. Kemudian apa yang boleh disentuh dan tidak, siapa yang boleh menyentuh, apa yang boleh disentuh, tangan, kepala, kaki, gitu. Lalu siapa lagi yang boleh menyentuh area tertutup kita, ibu kalau lagi memandikan, atau dokter yang sedang memeriksa kita ketika kita sedang sakit, tapi harus didampingi oleh orang tua. Lalu apa yang kita lakukan ketika ada orang menyentuh bagian yang tidak boleh disentuh, seperti mohon maaf mulut, bagian dada atau payudara, kemudian alat kemaluan, dan mohon maaf bokong. Apa yang harus dilakukan ketika ada yang coba-coba menyentuh bagian itu? Mungkin bisa teriak, minta tolong, kemudian memberikan bela diri, keterampilan bela diri yang secukupnya. Mungkin ada tambahan nanti dari Bu Nuke untuk ini. Terima kasih. Melanjutkan dari tentang bagaimana pentingnya keluarga untuk sex education atau kita menggunakan bahasa pendidikan kehormatan. Sebenarnya isu-isunya sudah berapa tahun lalu kita dari beragam macam lembaga sudah menggagas. Memang betul sekali, tantangannya adalah ketika kita menggunakan terminologi sex education itu banyak masyarakat menolak. Ini memang alhamdulillah kalau hari ini temuannya ada bahasa yang sangat halus, adalah pendidikan kehormatan. Saya pikir bagus sekali menggunakan, walaupun kontennya tidaklah lepas dari bagaimana anak-anak baik putra maupun putri itu bisa menjaga daerah-daerah tertentu dan siapa saja yang boleh menyentuhnya. Kalau mau diulas, memang minimnya keterlibatan keluarga dalam proses ini. Hasil penelitian saya terhadap pengalaman menar atau HAM pertama pada perempuan, itu rata-rata ibunya tidak menginformasikan apapun bahwa kakak ketika usia kelas 5 akan mengalami beragam macam perubahan. Begitu juga dengan laki-laki, tidak adanya pemahaman yang ditransfer oleh bapaknya kelak engkau akan mengalami mimpi basah, dan konsekuensi agama terhadapmu bahwa halal haram itu sudah tegak, dosa segala macam itu tidak ditransfer oleh bapaknya. Dan hasilnya saya temukan bahwa siapa yang mentransfer ilmu-ilmu agama tersebut ataupun apa yang harus dilakukan ketika mereka laki-laki maupun perempuan sudah balik, rata-rata ustazah. Ini menunjukkan bahwa kita yang mengaku hari ini dari keluarga berpendidikan abai terhadap hal ini, ibu bapak sekalian.
Artinya kalau pada anak pertama kita lupa, sudahlah. Tapi mungkin ada adiknya yang selanjutnya, itu menjadi tanggung jawab keluarga masing-masing. Karena tingkat kepercayaan anak terhadap bagaimana informasi dari keluarga itu sangat tinggi sekali, masalahnya tidak dilakukan. Minimnya masih ya keterlibatan orang tua dalam proses penyampaian informasi ini. Kemudian kalau ditelusuri lagi itu rata-rata korban, saya 100% yakin sekali memang tidak adanya edukasi dari keluarga, sehingga rentan sekali menjadi korban. Apalagi dari keluarga yang broken. Ya, rata-rata korban-korban ini Bapak Ibu sekalian adalah latar belakang keluarga yang disharmonis. Itu ya kira-kira jawabannya. Jadi menggugah kita untuk mari kita mulai bergerak dengan apa yang paling memungkinkan kita lakukan, gitu kan? Dengan instansi tempat kerja kita, organisasi kita bergabung, ya kan Bu Ibu ya, sehingga nilai-nilai pendidikan dengan segala macam aspeknya itu terbenahi dengan cara yang baik. Selanjutnya saya menanggapi bagaimana menjadi wanita karir ketika dalam ranahnya panas politik lagi gitu ya. Kalau ranahnya psikologi, kedokteran itu masih sesuatu yang identik dengan perempuan, tapi ketika kita dalam ranah politik memang situasi yang berbeda. Saya kira ada kesamaan sih ketika kita bekerja dalam ranah politik maupun dalam ranah yang sifatnya pekerjaan-pekerjaan keperempuanannya. Yang pertama, kendalinya ada dari diri kita. Ketika seorang perempuan begitu memiliki nilai-nilai yang sangat positif, sangat mudah bagi dia mengkomunikasikan dengan pasangannya. Itu dia catatannya. Dia sudah terlepas dari berbagai macam problem psikologis, trauma misalnya, inner child misalnya, sudah selesai itu. Hal-hal yang sifatnya masalah pribadi itu sudah selesai, maka akan lebih mudah ketika dia bekerja dalam ranah yang lebih luas. Kemudian kedua, ketika dia sudah selesai dengan dirinya, berhasil juga mengkomunikasikan dengan suami sebagai partners dalam segala hal. Tadi Bu Fitri mencontohkan bagaimana cerita beliau, mereka berbagi peran nih tentang anak. Kalau suami kita juga kondisinya sama-sama sibuk, kita bisa menggunakan resource yang lain, mendelegasikan kepada orang-orang yang bisa kita percaya, dengan memang sudah duluan mufakat dengan pasangan. Bukan berarti kemudian kita berlepas pada jam-jam tertentu, pada waktu-waktu tertentu, keduanya tidak bisa hadir, ada yang bisa kita lakukan. Kemudian apalagi, kalau masalahnya adalah masalah penyajian makanan, selera makanan, kebetulan saya juga yang menggunakan musyawarah dengan suami. Siapa yang berbelanja, siapa yang menyajikan, apa yang disajikan, itu disepakati. Dan alhamdulillah memang saya juga mengcompare pada keluarga-keluarga yang memiliki komunikasi yang sangat baik dengan pasangan, itu semua teratasi dengan cukup baik. Karena memang tujuan menikah adalah ibadah, jadi hal-hal yang besar menjadi kecil, yang kecil nol, ibu-ibu. Ya, masalahnya ketika diri sendiri belum selesai dengan dirinya, maka kendala terbesar gagal mengkomunikasikan kepada pasangan. Ketika itu gagal, maka akan merambah masalah-masalah lainnya. Anak-anak menjadi tidak tumbuh kembang sebagaimana mestinya, kemudian underperformance di tempat kerja, gitu ya Bu ya. Konflik dengan kiri kanan. Kalau itu sudah kita temukan, berarti bagaimana mengatasinya? Kembali pada kendali diri dulu. Kalau itu sudah selesai, biasanya akan mudah dengan yang lain. Kemudian apalagi adalah kemampuan saya sih merencanakan ini. Namanya kerja itu nggak pernah selesai-selesainya sebenarnya ya. Tapi kuncinya adalah fikir dan takar-takar kemampuan kerja kita. Bahwa meskipun kita adalah superwoman yang mampu mengerjakan banyak hal, tapi alangkah baiknya kerja-kerja yang sudah kecil itu kita delegasikan kepada orang-orang, sehingga kita ada kerjaan yang besar yang memang tidak bisa diwakilkan, itu bisa dengan performance yang baik yang kita bisa berikan. Jadi kemudian pikir-pikir dulu sebelum merespon, jadilah orang mengendalikan bukan dikendalikan. Kalau saya juga dulu mahasiswa kan organisasi dengan BEM segala macam, teman-teman saya misalnya lempar-lempar, saya tidak marah, saya tetap berpikir ya itu adalah respon mereka dan saya harus menyiapkan respon yang terbaik ketika dalam situasi seperti itu. Dan kemudian caranya apalagi adalah kebahagiaan. Jadi kalau pasangan-pasangan itu sudah kita bahagiakan, itu berkorelasi positif dengan dukungan kepada kita. Silahkanlah kenali kebahagiaan apa yang diinginkan oleh pasangan, anak-anak,
Biasanya kalau sudah terpenuhi, kita pun 100% akan didukung oleh mereka dengan cara yang baik. Dan tentunya ini pasti banyak ya pengalaman-pengalaman yang mengharukan bagaimana ketika kita tidak hadir di momen penting dalam keluarga kita karena pekerjaan kita, dan subhanallah suami-suami kita, anak-anak kita malah memberikan layar yang terbaik bagi kita. Bagi saya yakin bahwa pengalaman yang sama pernah dirasakan oleh ibu-ibu di sini. Kemudian yang paling penting adalah konsep diri ya. Jadi perempuan yang baik itu tidak memandang dirinya baik. Jadi I'm good, you good. Jadi merasa setara bahwa orang lain juga punya potensi yang positif. Tidak merasakan sebuah kesombongan atau arogansi. Kalau udah ada merasa kita hebat dan orang bad, nah itu sudah menjadi suatu kendala bagi Anda untuk bekerja gitu. Kemudian trust. Jadi percaya kalau pekerjaan itu udah didelegasikan. Percayakan bahwa orang akan melakukannya dengan sebaik mungkin. Kebanyakan nih bos-bos kita, bukan pengalaman bos saya gitu, kalau udah didelegasikan ke saya tuh intervensi bunuh itu tampak bahwa ada ketidakpercayaan pada bawahan. Percayakan dulu, kasih kesempatan deh. Kalau nanti ada salah, evaluasi di mana letak kesalahannya. Atau mungkin kalau di awal kita memutuskan dia yang mengerjakan, harusnya kita juga ada pertimbangan yang sangat komprehensif ya, dari segi waktu mungkin, indikatornya mungkin ya kan, sumber yang apa yang harus dilakukan sehingga pekerjaan ini sukses. Sehingga insya Allah kalau kita bisa bersinergi dengan pekerjaan akan menjadi ringan dan mudah. Demikian ibu-ibu hebat, saya kira cukup karena kita sudah di penjuru hotel. Silakan Ibu Udara. Terima kasih banyak Ibu Nuke. Boleh tepuk tangan para hadirin untuk narasumber kita. Dengan berakhirnya jawaban dari Ibu Nuke, maka berakhir pula sesi talk show pada kesempatan kali ini. Karena dibuka dengan pantun, izinkan saya menutup dengan pantun. Ikan bili, ikan teri. Terima kasih atas segala partisipasi. Saya Indah Rastika Sari. Mohon pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Acara ini disponsori oleh